Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Mengangguk dengan jelas, Yan kembali, aku mengerti, bahkan jika berdiri di samping ribuan derajat magma, orang tidak akan terbakar sampai mati, ini adalah karakteristik api. Mengangguk kepalanya, Situ Lehman berkata, ketika kontrol api mencapai tingkat tertentu, Anda bahkan dapat membakar hanya satu zat dalam bahan, dan tidak pernah membakar bahan-bahan efektif lainnya. Selama pidatonya, Situ Lehman mengulurkan tangan kanannya, dan dalam sekejap, bola api bundar dengan sinar cahaya ungu di permukaan muncul di tangan Situ Lehman. Dengan bola guntur di tangan kanannya, Stuart Lehman menarik sehelai rambut dari kepalanya, lalu merentangkannya ke arah bola guntur. Saat jarak semakin dekat, rambutnya tidak terlihat berbeda, seolah-olah bola api tidak memiliki suhu. Tidak sampai rambut akhirnya menyentuh bola api yang terbakar dan meringkuk secara instan. Mengangguk dengan takjub, Yan kembali, ternyata tidak heran kalau pengendalian kebakaran begitu penting. Ini hanya pil klasik. Di masa depan, banyak tulang, keratin, dan bahkan bahan obat batu akan menyusahkan ketika mereka disuling, tetapi ini tidak terlibat untuk saat ini, kata Tu Lehman dengan tenang. Mengangguk, Yan kembali dan berkata, ya, yang paling penting sekarang adalah menjadi seorang ahli alkimia yang berkualitas. Selebihnya, mari kita tinggalkan saja. Oke, selanjutnya, aku akan memperlambat dan mendemonstrasikan lagi, kamu melihat dengan hati-hati, kata Stuart Lehman datar. Selama pidatonya, Situ Lehman mulai bergerak dengan terampil lagi, dan segera pil lain berhasil disempurnakan. Ketika pil kedua dilepaskan, Stuart Lehman menoleh dan memandang Yan Gui, berkata, bagaimana, apakah Anda mengerti kali ini? Mengangguk kepalanya, Yan kembali, untuk saat ini, tidak ada masalah. Aku harus memperbaikinya sendiri untuk mencari tahu apa lagi yang tidak aku mengerti. Menghadapi permintaan kembalinya Yan, Situ Lehman berdiri dan memberikan posisi untuk kembalinya Yan. Yan kembali, bergerak dengan bersemangat ke depan dan lalu memejamkan matanya dengan lembut, dan mengulangi seluruh proses alkimia lagi di benaknya untuk memastikan tidak ada kelalaian. Akhirnya, Yan Huilai membuka matanya dengan ganas, dan nyala api keemasan naik dari udara tipis ke tungku guntur Feiyun, dan nyala api keemasan naik. Sambil mengerutkan alisnya, Yan kembali, suhunya terlalu tinggi, kali ini tidak perlu 6 baidus, selama 3 baidus sudah cukup. Mendengar kembalinya Yan, nyala api keemasan langsung menyatu, dan nyala api naik perlahan, tampak menenangkan. Terangguk dengan kepuasan, Yan kembali dan mengambil ramuan, menggunakan energi kayu untuk memeras jus, dan kemudian residu obat langsung dibuang ke dalam api dan dibakar. Meskipun aksinya tidak seanggun dan setenang Stuart Lehman, tetapi kecepatan dan frekuensi, kembalinya Yan tidak jatuh sama sekali, dan mereka pada dasarnya disinkronkan dengan sempurna. Berdiri di samping Tungku dan Stuart Lehman menatap kembalinya Yan dengan ekspresi tertegun ini, apa-apaan pria ini. Jangan berpikir bahwa siapapun dapat merasa sangat nyaman segera setelah mereka memulai. Ini benar-benar mustahil tanpa kerja keras selama ribuan tahun. Di bawah pengawasan Stuart Lehman, ramuan obat naik dari udara tipis satu demi satu dan dilemparkan ke dalam tungku dan satu demi satu, bahan aktif diperas dan residunya langsung dibakar. Dalam seluruh proses, tubuh ular piton yang dikembalikan Yan ada di sana, dan dia bahkan tidak perlu bermain dengan jari-jarinya. Tentu saja, piton tidak punya tangan, jadi Anda tidak bisa bertarung jika ingin bertarung. Meskipun masih ada banyak hal yang menyebalkan dalam operasi yang sebenarnya, secara keseluruhan itu sangat lancar, sama sekali tidak di bawah Stuart Lehman. Di sisi lain, Yan kembali tanpa perasaan. Ketika dia ingin datang, semua orang adalah manusia. Karena Stuart Lehman dapat melakukannya, dia secara alami dapat melakukannya. Namun, apa yang dikembalikan Yan selalu diabaikan adalah bahwa meskipun Stuart Lehman adalah seseorang, dia adalah orang yang telah berlatih selama ribuan tahun, dan dia berspesialisasi dalam alkimia. Akhirnya, dalam cahaya warna-warni yang bersinar, roh-roh langit dan bumi berkumpul, seperti air terjun, dan bergegas menuju Tungku. Pada saat berikutnya, Yang Wei kembali dan membuka mulut ular sanca, menghembuskan napas, dan tiba-tiba membuka tutup Tungku dan menyaksikan Ki dan Ki berwarna 5 naik ke udara, Yan kembali dan membuka mulutnya, menelan kelompok dan Ki itu ke dalam perutnya. Awalnya, dari sudut pandang kembalinya Yang Wei, meskipun gas dan Ki semacam ini tidak akan banyak berpengaruh pada Kaisar Besar Kerajaan Kaisar Wu, itu pasti agak efektif. Namun, harapan kembalinya Huyan adalah, setelah tersedot ke perut, Ki dan Ki tidak bergabung ke dalam tubuh ular sanca, tetapi menghilang di sepanjang celah sisik dan menghilang di udara. Menghadapi adegan ini, sangguan Qian Qiu tertegun untuk sementara waktu, dan kemudian menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit, sepertinya Anda tubuh ular sanca, memiliki sejarah sederhana. Oh, apa yang tidak mudah? Yan kembali dengan rasa ingin tahu.
Menghadapi pertanyaan yang dikembalikan oleh Yan, Sangguan Qianqiu berkata, Dui Qi dan Qi efektif untuk semua makhluk 5 elemen. Karena itu tidak valid untuk Anda, itu cukup untuk menunjukkan bahwa tubuh ular sanca Anda tidak termasuk di antara 5 elemen. Dengan wajah sedih di wajahnya, Yan kembali dan berkata, jadi, aku tidak bisa membuat alkimia sama sekali. Sambil menggelengkan kepalanya, Sangguan Qianqiu berkata, tentu saja alkimia baik-baik saja, tapi Anda tidak bisa belajar dari Qi. Dengan senyum masam, Yan kembali tahu bahwa tubuh ular piton itu jelas tidak cocok untuk menjadi seorang alkemis, jika tidak itu hanya akan menjadi usaha setengah dan buang-buang waktu. Untungnya, tubuh manusianya sangat cocok untuk alkimia. Tubuh Dharma Vientin Void tidak hanya dapat menyerap Qi dengan sempurna, tetapi juga dapat menyerap sebanyak mungkin, dan mendapatkan manfaat lebih. Sambil menggelengkan kepalanya, Yan kembali ke bagian dalam tungku dan memandang ramuan yang bercahaya dengan cahaya warna-warni. Di bawah tatapan kembalinya Yan, Stuart Lehman berjalan ke tungku dan mengulurkan jari-jarinya, dan mengeluarkan pil. Melihat obat mujarab di tangannya dengan kekaguman, Situ Lehman berkata, ya, itu sangat bagus. Alkimia pertama, bahkan obat mujarab 7 tingkat disempurnakan. Aku tidak bisa mempercayainya jika aku tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dengan tidak berdaya mengangkat bahunya, Yan kembali dan berkata, sebenarnya tidak apa-apa, terutama kamu mengajar dengan baik, aku hanya harus belajar darinya, itu bukan masalah besar. Dengan pandangan sekilas pada kembalinya Yan, Situ Lehman berkata, aku bisa memperbaiki Qipin dari 7 kelas. Aku tidak berpikir aku punya sesuatu untuk diajarkan padamu. Aku tidak tahu, apakah kamu akan terus belajar, atau pergi. Tentu saja lanjutkan. Menghadapi pertanyaan Stuart Lehman, Yan Ken kembali membuang banyak waktu dan secara langsung mengisyaratkan bahwa dia akan pergi ke sekolah. Menghadapi permintaan kembalinya Yan, Situ Lehman tidak menolak dan mengubah posisi dengan kembalinya Yan lagi, tapi kali ini, dia tidak memperbaiki pil tubuh, tetapi pil roh poli. Sepanjang hari, Situ Lehman telah mendemonstrasikan 6 obat utama pil penanaman, pil Juling, pil Diling, pil Tianling, dan pil Yin Yang dan Nirvana. Yang mengejutkan dari Situ Lehman dan Sangguan Qianqiu, 6 abadi, kembalinya Yan, semua telah belajar, dan mereka semua disempurnakan, dan kualitas mereka masing-masing tetap di sekitar 7 kelas. Jenius hadir setiap tahun dan dapat ditemui kapan saja. Tetapi bahkan jika tidak ada kejeniusan, maka harus ada batasan. Hanya dalam 1 hari, dia menjadi alkemis kelas 6 secara langsung. Apa artinya itu? Menghadapi kejutan dari Sangguan Qianqiu dan Stuart Lehman, Yan kembali dan dia tidak bisa menjelaskannya. Singkatnya, dia merasa bahwa segala sesuatunya tidak sulit, semua yang seharusnya dapat dia lakukan. Di ranah, ular besar sekarang pasti Kaisar Wuzong, atau bahkan Kaisar setengah langkah. Dalam hal pengendalian api, Jinwu berkaki 3 dapat mengancam piton besar, dan tentu saja itu tidak akan terlalu rendah. Kekuatan sebenarnya, bahkan jika itu bukan setengah langkah Kaisar Zun, harus tentang Wu Huang Jiaoshongtian. Adapun operasi alkimia, ini bahkan lebih tidak bisa dijelaskan. Dalam operasi yang sebenarnya, meskipun saya merasa sedikit tersentak, tetapi saya tidak bingung. Dalam hati saya, Yan Guilai tahu apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Faktanya, apa yang benar-benar dilakukan Yan adalah menggabungkan pengetahuan alkimia yang diberikan oleh Sangguan Qianqiu, dikombinasikan dengan keterampilan alkimia yang diajarkan oleh Stuart Lehman, ditambah dengan pemahaman dan penilaiannya sendiri tentang pengembalian Yan. Bahkan jika dia tidak mengerti atau tidak mengerti, dia dapat dengan mudah menemukan jawabannya dan menemukan keterampilan dan cara mengatasi. Dalam arti kembalinya Yan, dia sepertinya berlatih alkimia sebelumnya, tapi terlalu lama untuk berlatih, jadi dia lupa hal yang sama. Sekarang, saya telah belajar banyak secara langsung, dan banyak tips dan trik segera muncul di pikiran saya, bahkan jika saya tidak mengharapkannya di pikiran saya masih melakukan banyak operasi di bawah kendali pikiran bawah sadar. Melihat tanpa daya pada kembalinya Yan, Stuart Lehman berkata, saya hanya bisa mengajar di sini, dan Wu Huang dan, yang akan naik, membutuhkan darah Kaisar Iblis, yang saat ini tidak kita miliki. Mengangguk kepalanya, Sangguan Qianqiu berkata, ya, sebenarnya, di atas Kaisar Wu Huang, itu jarang disempurnakan. Mulai dari Nirvana, dan kemudian turun, halus bukan obat khusus untuk menerobos kerajaan. Terangguk dengan kepuasan, Yan kembali, untuk saat ini, Master Alkimia kelas 6 sudah cukup. Selanjutnya, aku akan memperkaya 6 jenis eliksir pertama sesegera mungkin. Ya, mendengar kembalinya Yan, Sangguan Qianqiu mengangguk dan berkata tidak apa-apa bagi Guang Hui untuk memperbaiki 6 jenis dansa batas. Penyembuhan dangs, aura dangs, dan semua jenis eliksir tambahan di semua level harus dipelajari. Ketika Yan kembali, dia akan berbicara, tetapi tiba-tiba merasa bahwa dia telah meninggalkan posisi Xiongda dan Xiong-er yang ceroboh dan bersemangat. Setelah mengerutkan kening, Yan kembali, ya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda berdua hari ini.
Sepertinya ada sesuatu yang terjadi pada keluarga beruang yang beringas. Biarkan saya memeriksanya. Mengangguk, Sangguan Qianqiu dan Stuart Lehman menyaksikan Yan kembali dan pergi. Pada saat berikutnya, Yang Wei kembali dan merobek penghalang ruang, melipat ruang, dan muncul di rumah kayu besar di tengah desa pegunungan. Begitu dia muncul, Yan kembali dan melihat Xiong Dai dan Xiong Er yang cemas. Pada saat ini, dua orang bodoh ini berjalan dengan cemas di rumah kayu besar, cemas. Melihat kembalinya Yan akhirnya muncul, Xiong Da dan Xiong Er berkumpul dengan tergesa-gesa. Dengan suara nyaring, Xiong Avenue berkata, "Ya Raja, Anda dapat dipertimbangkan di sini, Anda tidak akan pernah datang lagi, kami tidak tahu harus berbuat apa." Sambil mengerutkan kening, Yan kembali dan berkata, "Apa yang terjadi, kamu berbicara perlahan." Mendengar kembalinya Yan, Xiong Er menginjak dan berkata, "Kamu tidak bisa lambat, kamu tidak bisa lambat. Jika kamu lambat, klan beruang kita yang kejam akan musnah." Mengangguk kepalanya, Xiong Dadao, "Ada berita dari Sky Condor, keluarga beruang tua dan muda, selama proses migrasi, dicegat oleh klan kera besar. Jika mereka tidak pergi untuk menyelamatkan sesegera mungkin, aku takut." Keluarga kera raksasa. Mendengar nama itu, Yan kembali cemberut tanpa sadar. Meskipun kera raksasa ini bukan salah satu dari 3 klan kerajaan dari klan iblis, itu hanya 2 bangsawan raksasa dengan piton raksasa dan buaya raksasa. Tetapi pada kenyataannya, dalam pertempuran 100 tahun yang lalu, kerusakan klan kera besar sangat kecil, dan, dalam 100 tahun, klan kera besar bahkan melahirkan kaisar kera kuno. Namun, kembalinya Yan masih tidak dapat dipahami. Dengan kekuatan klan beruang saat ini, kera-kera besar tidak dapat dibandingkan dengan itu. Bagaimana mereka memiliki keberanian untuk memulai dengan klan beruang? Sambil mengerutkan kening, Yan kembali dan merenungkan. Bagaimanapun, muda dan tua dari keluarga beruang yang kejam, Yan tidak akan menyerah setelah kembali. Ke-20.000 lelaki tua itu semuanya memiliki pengalaman tempur yang kaya, dan mereka adalah mentor terbaik bagi mereka yang beruang. Belum lagi 100.000 anak keluarga beruang kekerasan, mereka adalah masa depan keluarga beruang kekerasan, selama mereka dilatih dengan benar, mereka pasti bisa menjadi pasukan besi yang tak terkalahkan. Sekarang, setelah ditinggalkan oleh klan beruang kekerasan sudah sama dengan milik pribadi yang dikembalikan oleh Yan, jadi Yan kembali tidak akan duduk dan melihat mereka dihancurkan pula. Memikirkan hal itu, Yan kembali dan berkata dengan datar, "Oke, berikan aku perintah. 10.000 prajurit klan beruang, segera berangkat dan selamatkan tim migrasi klan beruang dengan kecepatan penuh." Patuhi Raja. Setelah Xiong Da dan Xiong Er memberi hormat, mereka berbalik dan berlari keluar. Sedangkan untuk kembalinya Yan, ia tidak perlu memulai dengan tim. Melalui penentuan posisi Mangzu dan kemampuan untuk melakukan shuttle melalui kekosongan, ia dapat mencapai Xiong Da dan Xiong Er kapan saja. Oleh karena itu, selama Xiong Da dan Xiong Er tiba, kembalinya Yan akan sama. Setelah mengirim Xiong Da dan Xiong Er, Yan kembali dengan senyum dingin dan kembali ke Gunung Tiantai. Meskipun belum ada bukti, jelas bahwa apa yang dilakukan kera besar kera jelas merupakan rencana untuk mengusir harimau dari gunung. Tujuan utama mereka haruslah lebih dari 1000 jenius alkimia dari umat manusia. Ada alasan untuk kesimpulan ini. Dalam hal morfologi, kera besar dan manusia adalah yang terdekat, pada dasarnya ada manusia, dan kera besar memiliki keseluruhan. Secara keseluruhan, tidak ada perbedaan besar. Jika ada iblis yang bisa menggunakan obat mujarab manusia, maka kemungkinan besar pastilah kera besar. Karena itu, sangat mustahil untuk mengatakan bahwa kera besar tidak memiliki ambisi dan ide untuk alkimia manusia. Jika itu tidak cukup menarik, bagaimana mungkin suku kera besar dengan mudah memprovokasi suku beruang, mengetahui bahwa suku beruang berada di bawah perlindungan Kaisar Xiong, tetapi sekarang suku ras iblis kuat pertama. Sangat disayangkan bahwa rencana keluarga kera raksasa akhirnya akan gagal. Ada Gunung Tiantai di sini, dan ada sejumlah besar rongga di sekitar Gunung Tiantai untuk melindunginya. Bahkan jika Xiong Da dan Xiong Er mengambil pasukan dan pergi, tidak ada yang bisa menerobos ke Gunung Tiantai dan mengambil lebih dari 1000 elit ras manusia. Setelah menarik napas panjang, Yan kembali ke gua, membuat bola dan jatuh tertidur lelap. Pada saat yang sama, kembalinya Tuan Yan perlahan membuka matanya. Melihat kedua sisi, Yafu dan Yani masih terbenam dalam kultivasi, menyerap ki dari Danlu di dalam tubuh, tetapi tergantung pada situasinya, seharusnya hampir berakhir. Puas mengangguk, Yan kembali tanpa mengganggu mereka, diam-diam berdiri dan meninggalkan kamar. Mengembara jauh-jauh ke toko obat di depan, Yan kembali dan berkata dengan sopan, "Saudari Jiayan, beri saya 3 jenis ramuan obat." Luar biasa. Mendengar kembalinya Yan, Dongfang Jiayan tidak bisa membantu tetapi tertegun dan berkata, "Kamu tidak berlatih dengan baik jika kamu berhenti berdarah, etika seperti apa yang kamu latih." Dengan lambaian tangannya, Yan kembali, "Anda tidak peduli mengapa, singkatnya, memilih bahan obat berkualitas tinggi dengan obat yang cukup, Anda dapat memberi saya 3 porsi, saya memiliki penggunaan yang mendesak." Menggelengkan kepalanya, Dongfang Jiayan tidak bertanya lagi, dan mengambil 3 salinan ramuan obat dan menyerahkannya kembali ke Yan.
Setelah memeriksa 3 ramuan dengan hati-hati, penglihatan Dongfang Jiayan tidak masalah, ketiga ramuan itu adalah pilihan yang sangat baik dengan sifat obat. Puas mengangguk, Yan kembali, oke, uang jamu, Anda langsung mengurangi uang dari bubuk hemostatik, saya akan kembali dulu. Mengangguk kepalanya, Dongfang Jiayan berkata, tidak masalah, tetapi hanya beberapa ramuan, tidak bernilai beberapa dolar, meskipun Anda menggunakannya dengan baik. Melambaikan tangannya, Yan kembali dan berbalik sepanjang jalan kembali ke ruang rahasia. Mulai sekarang, meskipun Yafu dan Yani belum menyelesaikan penyerapan, dalu dan ki yang tersisa sudah sangat tipis. Meskipun masih dapat diserap, efisiensinya telah sangat berkurang. Papa, Patit dengan lembut, membangunkan Yafu dan Yani dari retret. Melihat kembalinya Yan dengan takjub, Yafu berkata, mengapa? Apakah ada sesuatu? Mengangkat bibirnya, Yani juga berkata, ini hampir sedikit, dan itu bisa diserap. Setelah mengangkat bahu, Yan kembali dan berkata, jangan menyerap poin yang tersisa, lepaskan. Jika kita ingin efisiensi, apakah Anda mengerti? Melihat tanpa daya pada kembalinya Yan, Yafu berkata, baiklah, lalu selanjutnya, mari kita lanjutkan memperbaiki Zixue-san. Dengan lambaian tangannya, Yan kembali, tidak, ayo kita perbaiki Zixue-san, ayo kita letakkan sebentar. Untuk sementara waktu, ayo kita sempurnakan pil yang sehat. Mendengar kembalinya Yan, Yafu hanya bisa membuka matanya dan menggigil, apa yang kamu bicarakan? Apa maksudmu, kamu sekarang bisa memperbaiki pil? Mengangguk-angguk, Yan kembali dengan tersenyum dan berkata, ya, begitulah. Ayo, mari kita sibuk. Melompat dari tanah dalam kegembiraan, Yafu dan Yani berlari cepat ke Dan Furnace, mempersiapkan segalanya. Di bawah mata Yafu dan Yani, dua pasang mata yang indah, Yang Wei kembali dan terbatuk ringan, mempelajari penampilan Situ Lehman, dan duduk di atas futon di depan Tungku Dan. Pada saat ini, kembalinya Yan menggunakan tubuh manusia, dan kerajaan hanyalah 4 surga jiwa, jadi. Jika Anda ingin mengambil sesuatu dari langit dan mengeluarkannya dari langit, itu sama sekali mustahil. Untungnya, kembalinya Yan sangat pintar, dan dapat dikatakan bahwa ia tidak pernah melupakannya, jadi. Setelah mengingat gerakan dan taktik Situ Lehman, kembalinya Yan akhirnya bergerak. Di bawah pengawasan Yafu dan Yani, kembalinya Yan adalah elegan dan tenang, dan tanaman herbal dilemparkan ke dalam tanur satu demi satu dengan serangkaian instruksi, ramuan itu langsung terurai. Di bawah tatapan Yafu dan Yani yang tak bisa dipercaya, cairan dalam ramuan terkondensasi menjadi tetesan hijau, melayang di udara, dan residu ramuan itu langsung dibakar oleh nyala api. Berbicara perlahan, pada kenyataannya. Di antara tangan Yan Wu menari, ramuan dilemparkan ke Tungku Dan, dan jatuh ke Tungku Dan, di antara 3 kelompok cahaya transparan. Peras, pisahkan, padatkan. Di bawah serangkaian prosedur, 3 kelompok bola cairan hijau bergelombang di antara 3 bola cahaya. Semua residu obat telah dibakar menjadi abu terbang dan dibuang ke Tungku Merah. Melihat adegan ini, Yafu dan Yani tidak berani mengabaikannya. Setelah saling memandang, mereka mengulurkan tangan kanan mereka pada saat yang sama, memadamkan api dan menyuntikkannya ke dalam Tungku Dan. 1 kompor, 3 kompor, 3 kompor, 1 kompor. Kembalinya Yan juga berani. Ketika kerajaan dan kekuatan tidak cukup, bahkan pertama kali menggunakan dewa untuk alkimia, ia berani memperbaiki 3 eliksir pada saat yang sama. Berbicara secara logis, ini ditakdirkan untuk gagal, tetapi aneh untuk mengatakan bahwa setelah operasi, Yan kembali tanpa perasaan terburu-buru, semuanya tampak sangat mudah, bahkan mudah. Dalam 2 hari terakhir, Yang Wei telah mengikuti alkimia Situ Lehman, dan Nirvana bahkan telah disempurnakan. Karena itu, ketika kita berbalik sekarang, dan kemudian memperbaiki esensi dari produk ini, secara alami akan menjadi akrab dan mudah ditangani. Akhirnya, cahaya warna-warni terpancar dari Tungku Merah, dan aura antara langit dan bumi, tergantung ke bawah, mengalir ke Tungku Merah. Yan kembali ke tangan kanannya, dan tiba-tiba membuka tutup Tungku Dan. Dalam sekejap, 3 kelompok cahaya berwarna-warni melayang keluar dari Tungku Dan, 2 kecil dan 1 besar, kembali ke Yan, dan Yafu dan Yani melayang melewati. Dengan nafas cepat, ketiga pria itu secara bersamaan menghirup 3 kelompok di perut. Di antara 3 semburan kenyamanan, ketiganya tidak segera memulai lelucon dan penyerapan, tetapi pada saat yang sama memusatkan perhatian mereka pada 3 eliksir. Setelah mengerutkan kening, Yan kembali dan mengambil pil di tangannya dan menggelengkan kepalanya, tidak, apinya tidak apa-apa, tetapi menghilangkan kotoran masih belum cukup teliti, ini hanya pil 8 pil. Mengangguk, Yafu berkata, hanya saudara-saudari kita yang terlalu berhati-hati untuk tidak membuang kotoran terlalu banyak karena takut tidak sengaja mengeluarkan bahan-bahan bermanfaat. Dengan putus asa, Yan kembali dan mengambil 3 kotak kayu, mengemas 3 pil di dalamnya, meninggalkan ruang rahasia, dan berjalan menuju toko obat di depan. Melihat Yang Wei kembali dengan wajah sedih, Dongfang Jiayan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, bagaimana penyulingan gagal. Mengangguk dengan senyum pahit, Yan kembali dan berkata, ya, itu masih sedikit lebih buruk, hanya sedikit. Menoleh ke belakang pada Yan, Dongfang Jiayan berkata, saya akan mengatakan alkimia tidak lebih baik daripada yang lain.
Yang paling penting adalah melakukannya langkah demi langkah. Sekarang Anda masih harus meletakkan fondasi dan memperbaiki obat mujarab. Ini terlalu dini. Sambil menghela nafas, Yan kembali dan meletakkan 3 kotak kayu di atas meja dan berkata, aku tidak akan dengan mudah mengakui kekalahan, kamu membantuku menjual 3 pil ini, dan kemudian memberiku 3 salinan pil. Melihat 3 kotak kayu dengan takjub, Dongfang Jiayan tidak bisa membantu tetapi terlihat kaget. Tidakkah dikatakan bahwa alkimia gagal? Semua gagal, jadi apalagi yang harus dijual? Dan abu-abu. Dalam keraguan, Dongfang Jiayan dengan lembut membuka kotak kayu itu, dan saat berikutnya. Dan Siang Yang Kaya tiba-tiba bergegas ke dada dan paru-parunya. Dengan sepengetahuan Dongfang Jiayan, sekilas dapat dibedakan, tidak diragukan lagi, intisari ini benar-benar obat 8 tingkat. Ini juga disebut kegagalan. Tiba-tiba mengangkat kepalanya dan memandang ke arah Yan Gui, yang mengerutkan kening. Sampai saat itu, dia tiba-tiba menyadari bahwa untuk kembalinya Yan Gui, selama kualitas eliksir tidak sempurna itu adalah kegagalan. Dongfang Jiayan tidak bisa menahan tangis dan tawa. Pahami bahwa dalam keadaan normal, setelah 1 tahun belajar dan berkultivasi, sudah jenius untuk dapat secara resmi menjadi seorang alkemis. Secara umum, meskipun master alkimia primer juga dapat memperbaiki pil kualitas eliksir paling banyak 3 atau 5. Jika ada yang bisa menghasilkan 8 eliksir, saya khawatir itu akan dinamai segera. Tetapi Yan kembali, dan tidak memuaskan untuk memurnikan pil sari 8 tingkat, haruskah orang lain hidup? Ketika memikirkannya, Dongfang Jiayan mengambil 3 ramuan obat lagi untuk kembalinya Yan, dan menempatkan 3 ramuan obat 8 potong di atas meja. Ramuan obat yang berkualitas tinggi seperti itu jelas dicari. Setelah menerima 3 salinan ramuan obat, Yan kembali dan bergegas kembali ke ruang rahasia. Bahkan, kembalinya Yan tidak begitu sombong, tidak berkualitas sempurna. Namun, Anda harus tahu bahwa 3 dari obat mujarab berkualitas 80% sebenarnya dipromosikan oleh para suster Yafu dan Yani. Setelah mengurangi ketiga nilai tersebut, produk aktual pengembalian Yang Wei sebenarnya adalah obat mujarab berkualitas 50%, yang jelas-jelas gagal. Meskipun, ketika menggunakan tubuh ular sanca, Anda dapat dengan mudah memperbaiki lebih dari 7 produk keabadian, tetapi Anda harus tahu bahwa tubuh ular sanca memiliki ranah kaisar. Tubuh manusia sekarang hanya terdiri dari 4 lapis roh, yang menyempurnakan eliksir, dapat dikatakan bahwa itu adalah jaket pengekang. Oleh karena itu, Yan Huihui sangat jelas jika dia tidak ingin dikalahkan oleh Chu Xingtian, sehingga kehilangan Yafu dan Yani. Dia harus berjuang untuk keunggulan dan meningkatkan level alkimia sesegera mungkin. Di babak pertama penilaian, ada 100.000 kandidat di seluruh Jumucheng. Di babak kedua penilaian, hanya ada 10.000 kandidat yang tersisa. Di babak ketiga penilaian, hanya ada 1.000 kandidat yang tersisa. Menghadapi eliminasi yang begitu kejam, Yan kembali dengan kerutan. Meskipun sebagai bagian atas daftar, tidak peduli siapa yang dieliminasi, itu bukan gilirannya, tetapi untuk metode seleksi ini, Yan kembali masih merasa sangat tidak pantas. Meskipun seleksi semacam itu tentu saja dapat memilih bakat, jenius top sejati hampir pasti akan terekspos. 2 putaran pertama penilaian baik-baik saja, meskipun Yan Zigui merasa kurang teliti, setidaknya itu bisa diterima. Namun penilaian babak ketiga ini, dia tidak bisa mengerti sama sekali. Dari 1.000 kandidat, 900 dari mereka akan dihilangkan berikutnya, hanya menyisakan 100 kandidat terakhir sebagai kandidat Jumucheng untuk berpartisipasi dalam pemeriksaan nasional Qiancheng. Apa yang tidak membuat Yan kembali adalah bahwa penilaian rintangan ketiga ternyata memenuhi syarat. Dalam apa yang disebut kompetisi kualifikasi, total 10 kontes dibuat. Semua kandidat bergiliran untuk menantang sesuai dengan jumlah ujian sebelumnya. Pemenang akan menambah 1 poin dan yang kalah akan kehilangan 1 poin. Meskipun menurut pengalaman sebelumnya, Master Alkimia yang lebih maju, semakin kuat kekuatannya, tetapi jelas tidak tepat untuk membalikkan alasannya. Semakin tinggi tingkat alkemis, semakin kuat kekuatannya. Logika ini benar. Tapi ini tidak berarti bahwa semakin kuat kekuatannya, semakin bisa menjadi seorang alkemis senior. Bahkan, sebaliknya, saya belajar dari Sangguan Qianqiu bahwa tidak ada yang benar-benar sempurna. Sementara seorang jenius super nyata adalah luar biasa, pada kenyataannya, kekurangan dalam aspek lain sangat serius, terutama dalam hal kekuatan, tidak hanya tidak kuat, tetapi juga sangat lemah. Apa yang benar-benar membuat jenius alkimia ini naik dengan cepat adalah kualitas tinggi, konsentrasi tinggi alkimia Qi dari bakat alkimia. Oleh karena itu, untuk penilaian putaran ketiga ini, kembalinya Yan benar-benar tidak dapat dipahami dan tidak dapat diterima. Ini adalah babak ketiga penilaian, yang secara langsung akan menghilangkan para jenius sejati, dan bahkan tidak ingin mengikuti ujian nasional 1000 kota. Namun, jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, ini sebenarnya adalah langkah yang tidak berdaya. Setelah semua penilaian harus dilakukan, dan eliminasi juga harus diselesaikan. Hanya 100 orang yang akhirnya dapat mengikuti ujian nasional ribuan kota. Oleh karena itu, saya tidak tahu yang mana yang menembak paha dan datang dengan metode penilaian yang paradoksal.
Meskipun dia menggelengkan kepalanya di dalam hatinya, sebagai kandidat, satu-satunya hal yang dikembalikan Yan adalah melakukan adaptasi terhadap aturan alih-alih membuat aturan. Terlepas dari apakah itu masuk akal atau tidak masuk akal, selama Anda ingin memasuki Akademi Aoki, Anda harus lulus penilaian. Setelah menerima pedang kayu yang digunakan dalam permainan, sebagai unggulan nomor 1, Yan kembali ke penampilan pertama dan menginjakkan kaki di atas cincin nomor 1. Di belakangnya, Chu Xingtian, Dong Fangjun, 10 pemain teratas telah menjadi unggulan, telah menginjakkan kaki di 10 platform, dan kemudian, mereka akan menghadapi tantangan mereka semua. Berdiri di dering pertama, Yan kembali dan berbalik untuk melihat Chu Xingtian di dering kedua. Seperti yang Anda lihat, Chu Xingtian memeluk tangannya dengan bangga, sosoknya yang tinggi, lurus. Sekarang, Yang Wei akhirnya mengerti mengapa dia begitu percaya diri di babak terakhir. Jika Anda secara khusus bertarung melawan cincin, Anda benar-benar hanya perlu meletakkannya, Anda tidak perlu menutupnya. Dengan semburan api, Anda dapat langsung mengalahkan lawan Anda. Mengapa mengendalikannya? Sambil menghela nafas, dia menggelengkan kepalanya, Yan kembali, dan tidak lagi mengabaikan Chu Xingtian. Bagaimanapun, dia melakukan pekerjaannya dengan baik. Dia tidak perlu membandingkan dengan siapapun, selama dia mencapai batasnya, itu sudah cukup. Setelah upaya 3 hari terakhir, kembalinya Yang Wei kini telah mencapai surga ke-6 Juling. Di antara mereka, dengan Danqi, Yan kembali untuk mengangkat surga, dan kemudian, berhasil menyempurnakan esensi sempurna dan, sekali lagi mengangkat surga. Karena itu, walaupun waktunya hanya 3 hari terpisah, kekuatan kembalinya Yan adalah dalam 3 hari, dan dia sekali lagi menaikkan 2 level. Sekarang, Yafu dan Yani, sekali lagi penuh dengan bahagia dan tak berdaya, dan sekali lagi memasuki keadaan mundur, dan mulai menyerap yang terakumulasi di dalam tubuh. Mengenai kembalinya Yan, kedua saudari itu benar-benar iri. Tidak peduli seberapa banyak daki, kembalinya Yan benar, dan pencernaan dan penyerapannya sangat cepat. Segera setelah saya menelan Qi dari Danlu, kekuatan kembalinya Yan dengan cepat meningkat. Pencernaan dan penyerapan hampir seketika, dan tidak diperlukan proses sama sekali. Akhirnya, saat penilaian dimulai, kandidat peringkat ke-11 menginjakkan kaki di atas ring nomor 1. Dihadapkan dengan juara dalam 2 putaran evaluasi pertama, lawan kembalinya Yan jelas sangat ketakutan, dan mereka perlahan-lahan mengitari kembalinya Yan, tidak berani menembak dengan mudah. Tuan mendominasi tinju merajalela. Tepat ketika Yan kembali dan lawannya berada dalam fase jalan buntu, dalam deru sengit, di dering kedua, Chu Xingtian mengamuk dominasi dan mengusir lawannya dari ring. Merasakan energi api yang mengamuk di cincin No. 2, Yan kembali dengan menghela nafas, dan sudah jelas. Chu Xingtian, ini adalah hal pertama yang dia inginkan. Meskipun bahkan di babak ini, bahkan jika Chu Xingtian memenangkan tempat pertama, skor total masih ditekan oleh Yan Guilai. Namun, kapan saja, tidak peduli siapa yang dia hadapi, kembalinya Yan tidak bisa dengan mudah menyerahkan tahta pertama, tidak ada yang bisa ditekan di kepalanya. Mengambil napas panjang, Yan kembali dengan cepat melangkah maju, dan mendorong ke arah lawannya. Dihadapkan dengan pedang petir yang dikembalikan oleh Yan, pihak lain mengertakkan gigi dan menatap tajam pada kembalinya Yan. Sebuah pedang menusuk matanya ke arah kembalinya Yan. Meskipun mereka menggunakan pedang kayu satu sama lain, mereka masih bisa terbunuh begitu mereka menusuk mata mereka. Secara relatif, Yan mengembalikan pedang, tetapi pedang itu menusuk dada lawan, bahkan jika ditusuk, sulit untuk menyebabkan bahaya. Jelas pihak lain ingin mengandalkan tangan panas untuk memaksa Yan kembali menghindar, atau kembali ke pedang untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Jika Yan kembali dan mengabaikannya, maka ketika Yan kembali dan menusuk lawan, lawan juga akan menusuk matanya. Menghadapi pemandangan ini, Yan kembali memicingkan matanya tanpa sadar, tubuhnya bergoyang seperti anyaman, dan setelah berjalan berbentuk ular, ia langsung memotong pedang yang menembus matanya. Pada saat yang sama, Yan kembali pedang itu keluar ke samping. Dalam suara yang jernih, pedang kayu yang dikembalikan oleh Yan terbaring rata, dan ditarik dengan tajam ke pipi orang lain, dan matanya adalah Venus. Menggelengkan kepalanya, meskipun lawan masih memiliki kekuatan untuk bertarung lagi, tetapi menurut aturan permainan, ia telah kehilangan hak untuk terus menantang. Tuan tinju mendominasi satu sisi. Tepat setelah lawan pertama Yan kembali dari kekuasaan, dan lawan kedua akan naik panggung, pada dering kedua di sebelah panggung, Chu Xingtian sekali lagi menggunakan teknik tinju tuannya, meledakkan lawan kedua keluar dari ring. Menghadapi adegan ini, Yan kembali mengerutkan kening, dan pria ini benar-benar dibandingkan dengannya. Namun, lebih baik membandingkan, siapa yang takut pada siapa. Yang Wei akhirnya menjadi serius mengunci lawan keduanya dengan erat, dan menikam dengan pedang begitu dia berdiri teguh. Meskipun pihak lain sudah berjaga-jaga, pedang yang dikembalikan Yan sangat menakjubkan. Pada saat ini, pemahaman Yan Gui tentang ilmu pedang tidak lagi bisa dibayangkan oleh orang biasa, meskipun hanya pedang yang ditikam, ujung pedang itu bervariasi dan tidak menentu.
Jelas melihat Yan kembali dengan pedang menyegel tenggorokannya, tetapi ketika lawannya benar-benar memblokir pedang, tetapi memblokir udara pada saat yang sama, pedang yang dikembalikan oleh Yan telah menusuknya di dada. Itu benar, ini adalah gaya pedang awan setelah Kendo memasuki dunia baru. Kehalusan itu bukan lagi kata-kata yang bisa dijelaskan. Gaya pedang awan yang sebenarnya, meskipun tidak menghasilkan awan dan kabut, tetapi pedang menusuk itu memberi lawan perasaan yang samar, seperti jatuh ke awan dan kabut, benar-benar tidak dapat menilai arah gaya pedang. Tuan Besar Boxing Huang Tubaye. 13 pedang ledakan pedang. Hampir pada saat yang sama, Yan Guilai dan Chu Xingtian masing-masing mengalahkan lawan ke-10 mereka. Dalam napas yang tajam, Chu Xingtian berkata, saya mengalahkan lawan 1 detik lebih awal dari Anda, jadi saya yang pertama di babak ini. Dengan senyum santai, Yan kembali, tidak, kamu mengatakan yang sebaliknya, aku sedetik lebih awal dari kamu. Mendengar kembalinya Yan, Chu Xingtian tidak bisa membantu tetapi dengan keras berkata, jelas itu adalah langkah pertama saya dan lawan yang saya pukul pertama. Mengangguk, Yan kembali dan berkata, ya kamu memukul lawan lebih dulu, tapi aku mengambil langkah pertama dan mengarahkan pedang ke tenggorokan lawan. Setelah jeda, Yan kembali, sebelum lawanmu mendarat tidak ada cara untuk menilai apakah dia memiliki kemampuan untuk melawan, sehingga itu tidak dapat menentukan kemenanganmu. Menggelengkan kepalanya dengan datar, Chu Xingtian berkata, saya langsung menjatuhkan lawan saya keluar dari ring, jadi, saat saya memukul kepalan saya sudah menang. Dengan terkekeh, Yan kembali, sebelum tubuhnya secara resmi terbang keluar dari ring, saya telah menahan lawan, jadi tidak peduli dari sudut mana saya katakan, pemenangnya adalah saya. Melihat kedua orang di atas panggung bertengkar satu sama lain, semua orang sedikit tercengang. Berbicara dengan hati-hati, pada kenyataannya, baik audiensi dan pemeriksa tahu bahwa putaran penilaian ini jelas merupakan kembalinya Yan. Belum lagi, kembalinya Yan memang sedikit lebih cepat, bahkan jika itu benar-benar berakhir pada saat yang sama, dalam kasus perselisihan, tentu saja, pemenangnya adalah orang dengan peringkat yang lebih tinggi. Namun, permainan ini berbeda. Yan Guilai dan Chu Xingtian, satu adalah prajurit yang tidak dikenal, dan yang lainnya adalah cucu dari keluarga kerajaan Chu. Harus diketahui bahwa meskipun keluarga kerajaan Chu tidak bertanggung jawab atas militer, kekuasaan administratif sepenuhnya berada di tangan keluarga kerajaan Chu, dan nasib pejabat administrasi di semua tingkatan dikendalikan oleh keluarga kerajaan Chu. Terus terang, masa depan dan masa depan penguji ini berada di tangan keluarga kerajaan Dacu, dapatkah wajah ini diberikan? Namun, meskipun dia ingin memberikan wajah ini, dia tidak tahu bagaimana memberikannya untuk sementara waktu. Jika diumumkan secara langsung bahwa pemenangnya adalah Chu Xingtian, maka bahkan jika mereka membantu, mereka kemungkinan akan dihukum. Keluarga kerajaan Chu tidak perlu cara mendiskreditkan ini untuk menang. Semua wasit ragu-ragu, dan Yan Hui dan Chu Xingtian di atas ring bertengkar dan mereka bertengkar. Akhirnya, Chu Xingtian mengulurkan tangannya dan menunjuk langsung pada kembalinya Yan, jika Anda memiliki kemampuan, Anda dan saya akan datang dan melihat apakah kami akan menang atau kalah. Apakah Anda berani menghadapi tantangan seperti itu? Bagaimana bisa kembalinya Yan Hui tersentak? Yan kembali, dia tidak akan berpikir dia menang, melihat ekspresi ragu wasit, jika dia tidak melakukan apa-apa itu mungkin kemenangan Chu Xingtian. Setelah semua, meskipun hukuman semacam ini agak enggan, itu memang Chu Xingtian yang melakukan gerakan pertama dan mengenai lawan terlebih dahulu. Namun, menurut peraturan, Mujian hanya bisa menang jika dia menyentuh tubuh lawannya. Tinju Chu Xingtian bukan Mujian. Bahkan jika dia menyentuhnya terlebih dahulu, apa yang bisa dia katakan? Menurut aturan permainan, Chu Xingtian menjatuhkan lawannya dari ring, yang dianggap sebagai kemenangan, tetapi pedang kayu itu dikembalikan oleh Yan, tetapi pertama-tama menyentuh tubuh lawan. Karena itu, sesuai aturan, Chu Xingtian pasti kalah. Tetapi meskipun aturan ada, orang-orang yang menggunakan aturan memutuskan apakah akan menggunakan aturan atau tidak, tetapi keputusan itu tidak ada di tangan Yang Hui. Kembalinya Yan juga tahu bahwa penggantinya adalah orang lain, dan wasit telah membuat keputusan. Pemenangnya tidak diragukan lagi adalah kembalinya Yan. Namun, keterlambatan wasit dalam membuat pernyataan sebenarnya sudah merupakan pernyataan. Tentu saja, dia tidak berniat untuk mengikuti aturan. Setelah menghela nafas panjang, Yan kembali tidak ingin kemenangan kontroversial yang ambigu ini. Tidak masalah jika Anda menang atau kalah, kuncinya adalah jujur dan menang, dan menjadi brilian. Memikirkannya, Yan Guilai mengangguk datar dan berkata, jika kamu ingin bertarung, maka bertarunglah. Ayo datang. Mendengar kembalinya Yan, Na Xingtian melompat langsung ke ring nomor 1 dan berdiri berhadapan muka dengan Yan Guilai. Melihat kembalinya Yan dan Chu Xingtian akhirnya mencapai kesepakatan, pemeriksa akhirnya berdiri dan mengumumkannya dengan keras. Mengingat hasil kontroversial kompetisi, permainan ekstra khusus dikembalikan oleh Yan, melawan Chu Xingtian, pemenangnya adalah kualifikasi pertama, yang kalah adalah kualifikasi kedua. Melihat dua arogansi hebat dari Yuan Zhu Yuezi, suasana di tempat langsung naik. Semua permainan cincin lainnya dihentikan.
Semua orang berkumpul di sekitar cincin dering pertama untuk menghargai pertempuran fokus. Melihat lebih dekat meskipun Chu Xingtian memegang pedang kayu, itu sebenarnya hanya pajangan. Dia sangat pandai, tetapi tinju. Tinju Tuan ini adalah tinju dunia ketika Kaisar Tianyi masih muda. Mantan Kaisar Tianyi menggunakan serangkaian teknik tinju Tuan untuk melawan tangan dunia yang tak terkalahkan, dan memupuk momentum sengit bermain melawan yang lain. Sekarang, Chu Xingtian juga telah mempelajari teknik tinju Tuan ini, yang jelas sangat dihargai oleh keluarga kerajaan Chu dan sepenuhnya dibudidayakan. Awal playoff. Dengan perintah penguji, Yan kembali dan melangkah keluar. Pedang kayu di tangannya bergerak bebas, seperti perahu datar yang diam-diam mendayung melintasi air, dan menusuk Chu Xingtian tanpa suara. Menghadapi pedang ini, martabat Chu Xingtian yang belum pernah terjadi sebelumnya naik. Pedang ini terlihat sangat lambat, jernih dengan setiap gerakan, seperti gulungan statis mengambang dengan lembut ke sisi ini. Namun, ketika Chu Xingtian melintas dengan kecepatan penuh dan mengayunkan tinjunya, ia menemukan bahwa gerakannya tiba-tiba menjadi lambat dan membosankan. Apakah kecepatannya benar-benar melambat? Jelas ini tidak mungkin. Kecepatannya relatif, ini adalah kecepatan pihak lain, yang memicu kelambatannya. Apa yang disebut guntur tidak cukup untuk menutupi telinganya. Bukan karena dia tidak merespons, tetapi sudah terlambat. Minumlah. Tiba-tiba mengencangkan otot-otot seluruh tubuh, di bawah kesulitan, Chu Xingtian keluar dari potensi yang tak terbatas, pukulan berat dan melambai ke arah pedang yang dikembalikan oleh Yan. Tuan tinju mendominasi satu sisi. Dalam deru keras, pukulan sombong Chu Xingtian melambai dari bawah ke langit. Di bawah satu pukulan, nyala api dengan diameter 1 meter yang berpusat pada Chu Xingtian, naik ke langit. Dalam nyala api yang menyala-nyala, pedang kayu di tangan punggung Yan langsung berubah menjadi fly ash, hanya menyisakan gagang hitam hangus, yang masih tergenggam erat di tangan kembali Yan. Yan kembali dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam. Dalam penilaian ini, untuk menghindari kerusakan yang tidak disengaja, pedang kayu umum digunakan, yang tidak terbakar sama sekali. Selain itu, bahkan jika Anda mengubah pedang besi, signifikansinya tidak besar. Tinju Tuan ini benar-benar terlalu kuat. Mendominasi satu sisi adalah satu-satunya teknik tinju yang kuat yang menggabungkan serangan dan pertahanan. Dengan pukulan, dengan Chu Xingtian sebagai intinya, dalam jarak 1 meter dari lingkaran, semuanya akan terangkat, bahkan jika pedang itu berat, aku masih ingin menekannya. Dengan mencibir, melihat kembalinya Yan, Chu Xingtian berkata dengan sangat, sekarang, pedangmu hilang, aku melihat bagaimana kamu mengalahkanku. Mengerutkan alisnya, Yan kembali dengan senyum pahit, dan seluruh kemampuannya ada di pedang. Tanpa pedang, dia hanya bisa menerbangkan Chu Xingtian keluar dari ring, atau membiarkannya kehilangan perlawanannya. Datang, ambilkan saya trik yang mendominasi. Melihat senyum pahit Yan Hui, Na Xingtian sangat gembira, dan dia melangkah dalam 2 langkah. Di tangannya, dia mendominasi, dengan napas api di langit, dan menyapu menuju kembalinya Yan. Hula. Seiring dengan tinju Chu Xingtian, hantu emas Phoenix merentangkan sayapnya di belakangnya, nyala api, terbungkus tinju Chu Xingtian, dan meraung menuju kembalinya Cao Yan. Menghadapi pukulan seperti itu, Yan kembali tahu bahwa begitu dia dipukul kepalanya, saya khawatir permainan akan segera berakhir. Bahkan jika itu tidak mengenai bagian depan, tetapi hanya menyapu sisi, saya takut itu tidak akan menguntungkan. Energi yang terkandung dalam kepalan Chu Xingtian, bahkan jika itu hanya gelombang kejut, sudah cukup untuk menerbangkan Yan kembali dari ring. Sengaja menghindari, tapi tinju Tuan adalah tangan paling sombong di dunia. Setelah tinju diayunkan, itu tidak bisa dihindari, baik perlawanan keras atau ledakan, tidak ada pilihan lain. Tentu saja, jika Anda tidak percaya pada kejahatan, dan Anda harus menghindarinya, itu bukan tidak mungkin, tetapi Anda dapat mengatakannya secara bertanggung jawab, itu jalan buntu. Dalam 10 putaran pertempuran barusan, bukan karena tidak ada yang mencoba untuk menghindar, tetapi begitu kakinya meninggalkan tanah, Chu Xingtian akan memainkan peran dominan dan benar-benar menerbangkan sisi lain. Dapat dikatakan bahwa saat bermain melawan Chu Xingtian, begitu kaki terlepas dari tanah, mereka sudah dikalahkan. Menghadapi Chu Xingtian yang keras, Yan kembali sambil menghela nafas. Sekarang, pedang kayu telah dibakar, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk menunjukkannya. Pedang kuno Qixing sangat kuat, tapi ini permainan, hanya pedang kayu yang diizinkan, dan senjata lainnya tidak diizinkan. Di bawah tangan kosong, bidang kembalinya Yan sudah 3 perintah lebih rendah dari Chu Xingtian, dan kinerja Chu Xingtian juga merupakan tinju pangeran Tuan yang mahir. Karena itu, jarak antara kedua belah pihak sebenarnya sangat besar. Kembalinya Yan tidak punya pilihan. Hanya jari-jari yang dirampok Vientiane yang setengah dipelajari dapat digunakan melawan musuh. Perampokan di mana-mana ini berarti bahwa ketika Yan kembali pada dirinya sendiri, ia mencoba untuk mempraktikannya, tetapi ia tidak pernah terbiasa bermain melawannya. Kekuatan spesifiknya tidak dapat dinilai. Namun, pada saat ini, kembalinya Yan belum dipertimbangkan. Dia tidak akan memiliki apa-apa untuk digunakan jika dia tidak ingin merampok jarinya. Dengan gigitan yang tajam, Yan kembali dan mengambil napas panjang.
Karena Chu Xingtian terlahir dengan nyala api nirvana, maka menurut teori 5 elemen, ia harus memilih energi sistem air untuk menanganinya. Sudah terlambat untuk mengatakan, lalu. Semua kegiatan berpikir ini sebenarnya selesai dalam sekejap. Menghadapi pukulan Chu Xingtian yang tak tertandingi, Yan Guili dengan lembut mengangkat tangan kanannya, dan di antara jari-jari telunjuk cahaya gelap tiba-tiba melompat keluar dari ujung jarinya. Dalam suara tajam memecahkan langit, energi hitam yang sangat kental langsung menembus api tinju Chu Xingtian untuk menghancurkan momentum Chu Xiantian, dan menembus dada kanan Chu Xingtian. Di bawah tatapan ngeri semua penonton, cahaya gelap yang memancar dari jari telunjuk Yan yang kembali dengan cepat menembus segalanya, melesat dari dada kanan Chu Xingtian, melesat keluar dari belakang, dan menjulur hampir 10 meter ke belakang, yang menghilang tidak terlihat. Dengan suara siulan, ketika dada kanan ditembakkan, api di sekitar Chu Xingtian tampaknya dituangkan ke dalam panci berisi air dingin, dan itu langsung padam. Beberapa terhuyung-huyung di tubuh, mata Chu Xingtian melebar terbakar, menanam cincin itu dengan kosong, menghantam tanah dengan keras, tidak sadarkan diri. Ini, apa yang sedang terjadi? Melihat tertegun pada Chu Xingtian, yang mendekam di bawah ring, Yan kembali dengan wajah kosong, benar-benar tidak dapat memahami apa yang terjadi. Dengan satu jari barusan, Yan kembali tanpa niat untuk membunuh. Dia sengaja memilih dada yang tepat sebagai target. Bahkan jika dia menembusnya, tidak ada masalah besar. Tapi saya tidak pernah berpikir bahwa kekuatan jari yang dirampok Vientiane ini begitu besar sehingga menembus dada kanan dan mengalahkan Chu Xingtian. Untungnya, sebagai penyelenggara penilaian kota Jumu, sudah lama dianggap bahwa seseorang akan terluka, jadi, staf medis telah lama menunggu di sini. Beberapa prajurit yang ahli dalam perawatan medis dan perawatan berkumpul untuk memeriksa cedera Chu Xingtian. Segera, hasilnya keluar, Chu Xingtian ini sangat berbeda dari orang biasa, hatinya tumbuh di sebelah kanan. Awalnya, Yan kembali untuk menghindari kunci, jadi dia memilih dada kanan, tetapi siapa yang pernah berpikir bahwa Chu Xingtian memiliki hatinya yang lahir di sebelah kanan, yang bukan kunci, tapi sekarang itu adalah kunci. Sebagai gantinya prajurit lain, bahkan jika jantung terluka itu tidak masalah. Lagi pula, ada begitu banyak ahli di tempat kejadian yang pandai perawatan medis, tidak mungkin menyelamatkan mereka. Tapi Chu Xingtian berbeda, ia memiliki nyala api nirvana, dan nyala api nirvana biasanya naik di hati. Oleh karena itu, setelah jantung ditembus oleh energi sistem air, Chu Xingtian jelas merupakan cedera serius. Seperti semua orang tahu, air dan api tidak sesuai, dan cahaya energi air hitam yang dipancarkan oleh kembalinya Yan Yan adalah energi air yang paling asli dan murni. Meskipun tentu saja dapat diobati dan disembuhkan, jelas bahwa waktu paling berharga Chu Xingtian benar-benar tertunda. Dan yang paling penting, rencana untuk keluarga kerajaan Chu untuk campur tangan di Akademi Aoki benar-benar bangkrut. Menghadapi hasil ini, semua orang tampak serius, tapi, tidak ada yang disengaja, siapa yang akan berpikir sebelumnya bahwa hati seseorang dilahirkan di sebelah kanan. Segera, hasil ini diberitahukan di sepanjang jalan dan diserahkan kepada Ye Ling. Menghadapi masalah ini, Ye Ling dengan cepat membuat keputusan. Dalam putaran penilaian ini, Yan kembali sebagai pemenang dan memenangkan semua kemuliaan. Chu Xingtian berada di peringkat kedua, sementara untuk cederanya, Ye Ling akan melakukan tembakannya sendiri, menyembuhkannya, dan berusaha untuk tidak menunda babak berikutnya. Setelah memenangkan kejuaraan selama 3 putaran berturut-turut, Yan kembali tanpa banyak sukacita. Yan kembali dengan jelas bahwa dia telah benar-benar menyinggung Chu Xingtian dan bahkan menyinggung keluarga kerajaan Chu. Namun, dia juga tidak berdaya, apa yang dia lakukan sebenarnya hanya berjuang untuk hulu. Apakah ini juga salah? Dengan napas panjang, Yan Gui kembali dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin terus memikirkannya lagi. Itu tidak lebih dari meminta masalah. Dengan berakhirnya putaran ketiga penilaian, ada liburan 3 hari lagi. Setelah 3 hari, semua kandidat akan bergegas ke kota Nanming untuk berpartisipasi dalam ujian kota 1000 nasional. Dalam ujian besar ini, 100 kota teratas di 1000 kota seluruh umat manusia akan berkumpul bersama untuk total 100.000 kandidat. 100.000 kandidat ini semuanya super jenius yang menonjol dari 100.000 kandidat di kota-kota besar. Begitu banyak jenius, untuk bersaing memperebutkan 10.000 tempat. Persaingan sengit bisa dibayangkan. Sambil menggelengkan kepalanya dengan kagum, tak heran anak jalanan di permukiman kumuh tidak bisa lulus dari penilaian guru alkimia ini. Ini tidak ada hubungannya dengan bakat dan kualifikasi. Kompetisi ini terlalu ketat. Sepanjang perjalanan kembali ke Dongfang Jiayan, Yan kembali dan memasuki ruang rahasia. Setelah melihat lebih dekat, kedua gadis itu masih menutup mata dan berlatih keras. Ki tubuh dan Lu hanya menyerap kurang dari 10%. Sambil tersenyum dan menggelengkan kepalanya, Yan kembali dan berjalan kedua gadis itu, duduk bersila, dan pikirannya beralih ke piton besar. Gunung Tiantai, di dalam gua besar. Yan kembali perlahan membuka matanya, memutar tubuh ular sanca, dan tiba-tiba membangunkan 9 gadis kecil. Setelah menggelengkan kepala dan memerintahkan mereka untuk terus berkultivasi, Yan kembali dan bergegas ke desa kayu kuno yang baru dibangun, di mana ia melihat sangguan Qian Qiu.
Beritahu Sangguan Qianqiu perincian tentang pertemuan keluarga beruang yang kejam, serta tebakan dan penilaian mereka sendiri. Mendengar kembalinya Yan, Sangguan Qianqiu mengerutkan kening dengan sangat erat. Setelah merenungkan dalam waktu yang lama, Sangguan Qianqiu berkata, meskipun ada ruang yang besar, keamanan kita terjamin, tetapi kita harus bersiap untuk yang terburuk dalam segala hal, dan kita tidak boleh beruntung. Ya, paling tidak, kamu harus menyimpan kartu Hall untuk berjaga-jaga. Yan kembali dan mengangguk. Melihat kembalinya Yan, Sangguan Qianqiu berkata, masalahnya sekarang adalah bahwa kedalaman strategis kita terlalu dangkal, hanya 1000 mil jauhnya. Begitu musuh menyerang, kita tidak punya tempat untuk bersembunyi. Sambil menghela nafas, Sangguan Qianqiu melanjutkan, kami hanya memiliki situs ini di Gua Kelinci Cuning, yang tidak mungkin, jadi. Agar benar-benar aman, kita harus memperluas situs. Mengangguk dengan penuh simpati, Yan kembali dan berkata, ketika suku beruang-beruang kembali kali ini, aku akan memperluas keluar, ke timur ke laut, ke barat ke pegunungan, ke utara ke ladang salju, dan ke selatan ke ras manusia. Melihat kembalinya Yan dengan mata cerah, Sangguan Qianqiu berkata, selama proses ini, kita juga dapat mengambil sejumlah besar tumbuhan, peralatan alkimia, dan sejumlah besar dan fang yang telah hilang di berbagai kota untuk membangun kembali dan kita. Warisan Tao. Mengangguk berat, Yan kembali, aku sudah memikirkannya sejak lama, tapi aman untuk bergegas sekarang, dan mengambil semua anak dari keluarga beruang yang kejam, jika tidak kita hanya tidak ada informasi yang cukup untuk menempati begitu banyak situs. Melihat curiga pada kembalinya Yan, Sangguan Qianqiu berkata, apakah kamu tidak meninggalkan kondor kosong untuk digunakan untuk kontak? Aku tidak mengerti, kenapa kamu tidak membiarkan kondor kosong memegang bola posisi kamu dan pergi untuk menemukan bagaimana dengan brigade relokasi badai beruang. Apa? Kondor yang kosong memegang mutiara sembrono. Mendengar kata-kata Sangguan Qianqiu, kembalinya Yan tertegun. Tapi segera, Yan kembali dan ingin memahaminya. Benar, pada kecepatan kondor kosong, ia bisa dengan cepat menangkap manik-manik yang sembrono dan menemukan brigade migrasi klan beruang ganas. Dengan memposisikan Mang Zhu, kembalinya Yang Wei dapat sepenuhnya menembus ruang dan muncul langsung di komunitas suku beruang yang kejam. Tidak harus sekuat seperti sekarang. Di bawah kegembiraan, Yan kembali dari langit dengan desisan panjang, dan saat berikutnya. Kilatan perak melintas, dan Sky Condor muncul dengan aneh di depan Yan kembali. Kondor udara ini tidak kuat, tetapi kecepatannya sangat cepat, bisa terbang di udara, diselingi dengan pesawat ulang-alik dimensi, berkedip-kedip saat terbang, secepat film Aurora. Mengambil bola mangga posisi yang mengandung energi kekosongan, Yan kembali dan menjelaskan, memegang bola mangga ini, temukan brigade migrasi klan beruang yang kejam, dan kemudian aktifkan bola mangga. Kondor kosong, meskipun hanya monster, bukan monster, tetapi kebijaksanaannya masih sangat tinggi. Ia memiliki kecerdasan seorang anak berusia 7 tahun. Selama penjelasannya cukup jelas, pada dasarnya dapat diselesaikan. Zhang Kou menelan bola posisi ke perutnya, dan di antara dua sayap kondor kosong itu langsung berubah menjadi lampu listrik perak. Dengan suara berderak, tiba-tiba menghilang ke pandangan. Pada saat Sky Condor membuka mulutnya, Yan Huihui mengerutkan kening dengan ganas, dan itu adalah jenis fluktuasi, sangat akrab. Terakhir kali, ketika kondor yang kosong menelan hemostasis ke perut dan mengirimkannya ke Raja Beruang, Yan kembali dan sangat menyadari fluktuasi yang sangat akrab. Baru saja, saat ketika kondor kosong menelan dan memposisikan mutiara sembrono, Yan kembali merasakan jenis fluktuasi yang sangat akrab lagi. Yang paling penting adalah mencari tahu dengan menemukan Mang Zuyan. Pada saat ini, menemukan Mang Zu bukan di alam semesta dan dunia kosong, tetapi di ruang kecil yang terpisah dan sangat misterius. Hanya saja, bagaimana Sky Condor melakukannya untuk menciptakan ruang kecil dari udara tipis. Sambil menggelengkan kepalanya dengan curiga, Yan kembali tahu bahwa waktunya semakin singkat dan dia tidak bisa membiarkannya berpikir lebih jauh. Memikirkan hal itu, Yan kembali dan menoleh, memandang Sangguan Qianqiu berkata, ya, berapa banyak bubuk hemostasis yang telah kau rekat selama bertahun-tahun telah diberikan kepadaku. Semua untukmu. Mendengar kembalinya Yan, Sangguan Qianqiu tampak terkejut. Dihadapkan dengan Sangguan Qianqiu yang menanyai, Yan kembali dan tersenyum pahit, jangan kaget, waktu semakin singkat. Setelah beberapa saat ketika kondor kosong tiba, aku tidak punya waktu. Mengangkat bahu, Sangguan Qianqiu tidak banyak bicara, berbalik, dan menunjuk ke sebuah bukit kecil di hutan primitif di kaki gunung. Di bukit itu, ada sebuah gudang besar yang berisi lebih dari 10 juta salinan hemostasis. Tersebar. Melihat Sangguan Qianqiu tertegun, kembalinya Yan tidak berharap bahwa ada begitu banyak bubuk hemostatik yang ditimbun di sini. Melihat kembalinya Yan, Sangguan Qianqiu dengan bangga berkata, kamu harus tahu bahwa sekarang kamu bisa tinggal di sini hidup-hidup tanpa dimakan oleh Xiong Qiang, tetapi mereka semua adalah jenius di antara para jenius. Secara alami tidak ada artinya. Tidak takut untuk acuh tak acuh, Yan kembali dan mengambil Sangguan Qianqiu, memamerkan pesawat ulang-alik dimensi, dan di antara beberapa kilasan, ia mencapai bukit. Di bawah bimbingan Sangguan Qianqiu, Yan kembali dan membuka organ gudang bukit.
Ketika mekanismenya terbuka, sebuah batu besar perlahan-lahan bergerak menjauh mengungkapkan pintu masuk lubang hitam. Memutar tubuhnya, begitu Yan kembali, dia memasuki gudang, dan dia mencium aroma obat yang kuat. Melihat sekeliling, bukit-bukit di bukit telah sepenuhnya dilubangi, deretan rak kayu ada di sana, dan paket besar ditempatkan di sana. Menunjuk paket, Sangguan Qianqiu berkata, paket ini diisi dengan hemostasis, bagaimana Anda mengambilnya? Membuka mulutnya, Yan kembali awalnya ingin menahannya di mulutnya, tetapi dengan begitu banyak hemostasis tersebar di sini, bagaimana mungkin untuk menahannya dengan mulutnya? Menggelengkan kepalanya kosong, gelisah. Yan kembali tanpa sengaja memikirkan fluktuasi energi langit yang indah dari Sky Condor dan cara menyembunyikan benda-benda ke dalam ruang interlayer. Jika dia dapat mempelajari metode itu, dia dapat membawa banyak hal bersamanya. Memikirkannya, Yan kembali ke alam bawah sadar, dan mulai dengan tentatif mengikuti mode operasi energi kosong yang sama. Saya mencobanya beberapa kali berturut-turut, tetapi saya masih tidak bisa menahannya. Angrili, Yan kembali dan tenang. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiu Yin Channel. Terima kasih.